Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nadila Putriadi. Di sini saya bertindak sebagai moderator yang akan memimpin diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dusun Bukur atas kehadirannya yang sudah menyempatkan hadir pada acara kami yaitu pendidikan kesehatan mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan. Nah, tak lupa saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan acara pada malam hari ini. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada perwakilan kelompok untuk melakukan sambutannya. Pada yang bertugas saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nurul selaku Bidan Desa Bukur, Pak Suradi selaku Lord RT 10, dan juga dosen pembimbing kami, Neslativa Aini Susumani, serta Zoom sekalian yang berbahagia. Selamat malam, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk pertemuan Zoom malam ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di segala urusan. Pertama, perkenalkan, saya Ika Hestri selaku perwakilan kelompok mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember yang saat ini sedang menempuh stase komunitas keluarga pendidikan profesi nurse bersama kelompok saya yang berjumlah 7 orang. Nah, beberapa hari lalu kami telah melakukan wawancara kepada Bapak Ibu sekalian terkait pengkajian kesehatan komunitas. Kami ucapkan terima kasih banyak atas respon dan kerjasamanya, sehingga kami dapat melakukan identifikasi permasalahan dari RW 1 Desa Bukur, Kecamatan Patian Rowa, Kabupaten Nganjuk, yakni masih banyak ibu hamil yang belum melakukan hipertensi, yang memerlukan edukasi terkait pentingnya pemeriksaan kehamilan, pencegahan stunting, dan juga pencegahan hipertensi kepada warga Desa Bukur. Yang insya Allah akan kami adakan dalam 3 hari ke depan. Malam ini kami akan memberikan edukasi terkait pentingnya pemeriksaan ibu hamil. Semoga dapat membantu warga Desa Bukur RW 1 agar tetap meningkatkan taraf kesehatannya. Terima kasih, sekian sambutan dari saya selaku perwakilan kelompok. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas perwakilan kelompok yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Bidan Desa Bukur kepada Ibu Nurul Hamidah, saya persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kami. Kepada Ibu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Universitas Jember ya, yang sudah mau melakukan kegiatan profesi di Desa Bukur, terutama di RW 1 Desa Bukur. Untuk kedepannya saya harapkan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman bisa memberikan suatu hal yang positif kepada RW 1 Desa Bukur. Semoga apa yang akan dilakukan ke depannya oleh teman-teman dapat terlaksana dengan baik, lancar, tanpa ada kendala. Amin. Amin. Mungkin dari sekian dari saya, maaf nggak bisa lama-lama soalnya lagi nggak enak badan juga. Ini lagi agak ngos-ngosan. Ya, tidak apa-apa, Bu Bidan. Sekian, mungkin dari saya sekian. Monggo saya kembalikan ke Mbak moderatornya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Nurul Hamidah selaku Bidan Desa Dusun Bukur. Baik, sebelum masuk pada penyampaian materi,
Saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi soal pretest yang telah kami sediakan. Tujuan dari soal pretest ini sendiri untuk mengetahui bagaimana pendapat atau pengetahuan Bapak Ibu mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan. Untuk soalnya bisa diakses di link grup yang telah dibagikan di grup WA ya Bapak Ibu. Untuk pengisiannya bisa diisi mulai sekarang. Saya berikan waktu 5 menit untuk mengisinya. Monggo. Untuk link juga sudah di-share di grup chat Zoom, ya. Bisa diakses dan bisa diisi untuk soalnya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi akan dimulai segera. Kepada pemateri saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, moderator, terima kasih atas waktunya. Mungkin teman-teman bisa meng-share terkait materinya, pemeriksaan ibu hamil. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Baik. sini sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Nova Disa Putri. Di sini saya sebagai pemberi materi terkait pentingnya pemeriksaan kehamilan. Oh ya, di sini Bapak Ibu bagaimana kabarnya malam ini? Apakah sehat semua ya? Semoga berada dalam kesehatan dan semoga dijauhkan dari penyakit juga ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait pentingnya pemeriksaan kehamilan ya Bu. Mungkin di sini ada beberapa ibu hamil yang sudah join di Zoom ini ya Bu ya. Mungkin bisa perhatikan terkait penjelasan yang kelompok kami berikan. Yang pertama terkait pemeriksaan antenatal care. Jadi apa sih sebenarnya pemeriksaan antenatal care itu? Jadi antenatal care itu adalah pemeriksaan yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada ibu yang sedang hamil. Nah, pemeriksaan antenatal care merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Kemudian, pemeriksaan kehamilan itu dilakukan minimal 4 kali. Namun semenjak terjadi pandemi ini, pemeriksaan kehamilan itu mengalami peningkatan. Jadi biasanya ibu hamil itu dilakukan pemeriksaan kehamilannya itu minimal 6 kali selama kehamilan. Dengan rincian 2 kali di trimester 1, kemudian 1 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester 3. Seperti itu. Kemudian bisa selanjutnya terkait
tujuan pemeriksaan kehamilan. Jadi apa sebenarnya sih tujuan dari pemeriksaan kehamilan ini untuk ibu hamil? Kenapa kok pemeriksaan kehamilan ini penting untuk ibu hamil? Jadi yang pertama untuk memantau kemajuan proses kehamilan. Dengan melakukan pemeriksaan kehamilan ini, ibu jadi tahu kemajuan dari janin yang ada dalam rahimnya. Kemudian yang kedua terkait mengetahui adanya komplikasi kehamilan. Jadi komplikasi kehamilan itu apa? Seperti misalnya apabila ada darah tinggi pada ibu hamil, kemudian ada penyakit gula atau diabetes pada ibu hamil, atau penyakit lainnya, penyerta. Nah itu dengan pemeriksaan kehamilan, ibu yang hamil itu jadi tahu, oh ternyata kehamilan saya itu terjadi komplikasi seperti ini, oh ternyata kehamilan saya sehat, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Kemudian selanjutnya yaitu mempersiapkan proses persalinan. Jadi sebelum melakukan proses persalinan kan pasti ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, seperti misalnya dari fisiknya ibunya sendiri harus sehat, kemudian dari psikis dan mental ibunya sendiri juga harus siap untuk menjadi seorang ibu. Kemudian selanjutnya itu menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu. Jadi dengan adanya pemeriksaan kehamilan kami jadi tahu terkait masalah-masalah yang ada pada ibu hamil tersebut, Ibu. Jadi dengan begitu jumlah kematiannya faktor kematiannya itu bisa ditekan. Kemudian untuk selanjutnya itu mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga. Dan mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas. Seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, akan saya lanjutkan, yaitu tindakan pemeriksaan kehamilan yang perlu dilakukan apabila ibu itu mengalami kehamilan, yaitu yang pertama timbang berat badan. Nah, timbang berat badan ini sangat diperlukan karena untuk mengetahui kenaikan berat badan bayi atau prediksi pada saat kehamilan. Nanti ibu itu akan diberitahu oleh bidan terkait standar kenaikan berat badan yang sesuai. Kemudian yang kedua itu tekanan darah. Nah, tekanan darah ini juga sangat penting diperiksakan secara rutin karena apabila ibu hamil itu segera memeriksakan tekanan darahnya akan diketahui atau screening terkait tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu tinggi fundus uteri, yaitu sangat perlu dilakukan karena untuk mengetahui lokasi bayi dan juga letak bayi. Kemudian selanjutnya yaitu tetanus toksoid, kemudian tablet besi, tetapkan status gizi pada ibu hamil, kemudian tes laboratorium untuk mengetahui kondisi ibu hamil, kemudian tes denyut jantung bayi menggunakan Doppler dan tata laksana kasus pada ibu hamil, kemudian wawancara. Selanjutnya yaitu pelayanan antenatal care. Nah, pelayanan antenatal care ini memiliki standar minimal yaitu 3 kali ya selama ibu hamil mengandung selama 9 bulan, yaitu pada trimester pertama, trimester kedua, dan juga trimester ketiga. Nah, ini dilakukan antenatal care ke-1 pada trimester pertama itu sebagai screening faktor risiko yang dilakukan oleh dokter atau bidan yang menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang antenatal care yang kedua yaitu dilakukan di trimester pertama. Kemudian yang ketiga itu di trimester ketiga, yang antenatal care yang keempat yaitu di trimester ketiga juga, kemudian antenatal care yang keenam di trimester ketiga. Nah, ini dilakukan sebagai tindak lanjut screening yang dilakukan pada saat antenatal care yang pertama. Nah, screening ini dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang telah saya sebutkan sebelumnya untuk memantau kesehatan ibu hamil. Kemudian untuk antenatal care yang kelima dilakukan
di semester ketiga. Nah, screening faktor risiko persalinan dilakukan oleh dokter atau bidan. Nah, ini sangat penting dilakukan untuk mempersiapkan persalinan yang dilakukan oleh ibu hamil pada trimester ketiga. Kemudian screeningnya selanjutnya untuk menentukan tempat persalinan dan menentukan apakah diperlukan rujukan terencana atau tidak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin dikembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri terkait materi yang telah dipaparkan. Monggo silakan bisa langsung ditanyakan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung ditanyakan saja kepada pemateri terkait materi yang sudah disampaikan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya tunggu apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja ditanyakan kepada pemateri terkait materi yang telah dipaparkan. Saya, Mbak. Baik, ada pertanyaan dari
Kakak Izamia. Pertanyaannya Mbak, kalau semisal ibu hamil dan punya darah tinggi itu apa berbahaya ya Mbak? Terus apa ya Mbak yang harus dilakukan biar darahnya turun? Monggo kepada pemateri mungkin bisa menjelaskan. Baik, terima kasih kepada Mbak Hizamia ya, Mbak atau Ibu ini ya. Baik, begini Ibu, jadi pertanyaannya kan terkait ibu hamil yang memiliki darah tinggi itu apakah berbahaya atau tidak, dan bagaimana cara menurunkannya. Jadi untuk terkait hipertensi ini sendiri, itu memang lebih cenderung berbahaya untuk ibu hamil ya Bu ya, karena memang seharusnya pada ibu hamil itu harus menjaga tekanan darahnya itu tetap normal, karena itu mempengaruhi kesehatan janin yang dikandungnya. Nah, hal-hal yang apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama, biasanya sebelum hamil itu ada beberapa pencegahannya Ibu. Jadi jadi seperti yang pertama terkait umur. Nah, biasanya orang yang ibu hamil yang umurnya itu di atas 30 tahun sampai 40 tahun itu lebih beresiko untuk terkena hipertensi daripada yang usianya muda. Dan kenapa ya kok hipertensi ini sendiri pada ibu hamil berbahaya? Karena pada ibu hamil sendiri itu kan bayi ada di dalam rahim ibu hamil. Kemudian bayi itu mendapatkan O2, oksigen, dan juga nutrisi dari ibu hamilnya itu diedarkannya ke dalam janinnya itu melalui peredaran darah ibu. Nah, ketika peredaran darah ibu itu ketika ibu hamil mengalami tekanan darah tinggi, peredaran darahnya kan menyempit. Nah, di situ akan mempengaruhi pemberian nutrisi dan juga oksigen dari ibu hamil kepada janinnya ibu. Maka dari itu tekanan darah tinggi pada ibu hamil itu berbahaya Ibu, karena dapat mempengaruhi nutrisi dan oksigen yang terpasok ke janinnya itu. Kemudian yang kedua terkait pengetahuan. Nah, jadi sebagai ibu hamil itu harus sering mencari pengetahuan terkait bagaimana ya yang harus dilakukan ketika hamil untuk memelihara kandungan tetap baik. Kemudian untuk membantu kematangan psikis atau jiwa dari ibu hamil sendiri, dan juga untuk mencegah terjadinya tekanan darah tinggi dari ibu hamil ini sendiri. Seperti itu, Ibu. Jadi mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan untuk Ibu Hizamia ini? Saya izin menambahkan terkait pencegahan hipertensi pada ibu hamil ya. Itu sebenarnya faktor resiko ibu hamil dengan hipertensi itu sangat banyak. Tapi faktor yang dapat diubah atau dapat dimodifikasi itu salah satunya yaitu pola makan dan pola hidup sehat saat kehamilan. Jadi sangat penting untuk ibu hamil sebelum dan selama kehamilan itu mengatur pola makannya, yaitu dengan cara mengurangi garam dan memperbanyak karbohidrat, protein, kemudian sayur-sayuran, dan juga susu, sehingga gizi pertumbuhan janin itu dapat tercukupi. Sekian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri dan juga pertanyaan dari audiens. Mungkin dari audiens apakah ada yang ingin disanggah atau mungkin ada yang ingin diklarifikasi? Jika tidak ada, mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada warga Dusun Bukur, dan saya perwakilan dari kelompok mengucapkan mohon maaf apabila dari kami ada kekeliruan atau kesalahan. Saya
Dan juga saya informasikan untuk mengisi soal post-test atau soal evaluasi untuk linknya dapat diakses di grup yang sudah ada, nanti akan di-share. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.